Meyakini selama tingkat approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih kuat, selama itu juga dukungan Jokowi terhadap kandidat capres di 2024 cukup kuat. Oleh karena itu, di 2024 saya kira Jokowi tetap akan menjadi kingmaker. Adu sakti para kingmaker 2024 bukan hanya perang antar capres. Jokowi siap bungkam Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Pak Jokowi itu menembus angka 80%. 80% tembus. Ini edan sih menurut saya. Tersisa kurang dari 2 tahun masa bakti Pak Jokowi, tapi kinerjanya bukannya melempem, malah gaspol banget. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa pemilihan umum atau pemilu 2024 bukan hanya kompetisi antar calon presiden, namun juga kingmaker. Kingmaker yang dimaksud oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ini ada 3. 2 orang merupakan Ketua Umum Partai Politik atau Parpol, yakni Surya Paloh, Ketum Parpol Nasdem, dan Megawati Soekarno Putri, Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara itu ada juga Presiden Joko Widodo yang bukan merupakan Ketua Umum Parpol, namun dinilai memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilu presiden 2024 mendatang. Ya, beralasan Surya Paloh telah memunculkan nama Anies Baswedan sebagai capres. Sedangkan Megawati merupakan ketua dari partai terbesar yang memiliki kapabilitas untuk mencapreskan kadernya sendiri, yakni Ganjar Pranowo. Selain 2 ketum parpol itu, Presiden Jokowi juga dikategorikan sebagai kingmaker karena berperan penting dan dekat dengan 7 parpol pendukung pemerintah. Jadi bukan sekedar menjadi komandan koalisi dalam pengertian running the government, tapi juga sangat aktif untuk menentukan 2024. Ia menilai Jokowi juga berperan dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Menurut dokter ilmu politik dari Australian National University itu, sejauh ini kepentingan Jokowi dengan Megawati masih tampak tarik ulur. Meski merupakan kader PDIP, Burhanuddin menilai Jokowi juga presiden yang pada titik tertentu punya kepentingan subjektif yang berbeda dari kepentingan Megawati. Ia menduga kepentingan Jokowi dan Megawati akan sama di titik untuk melanjutkan warisan atau legasi pemerintahan Jokowi dan menekan munculnya capres dari oposisi, yakni Anies Baswedan. Jokowi prediksi saya memiliki peran yang cukup strategis menentukan nama calon presiden. Jokowi punya kekuatan politik besar hingga 2024. Salah satunya karena posisi sebagai presiden. Jokowi juga punya sejumlah kelompok relawan setia. Relawan-relawan itu merupakan modal politik. Jokowi menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Memang terlepas siapa yang akan dianggap sebagai kingmaker, publik tentu saja melihatnya dari seberapa besar potensi para capres atau cawapres untuk menjadi next leader dalam menyongsong Indonesia maju. Sebagaimana diinisiasi Presiden Jokowi, jika tidak berhasil melahirkan next leader yang kira-kira kualifikasinya sama dengan Jokowi, publik niscaya akan kecewa berat. Lebih-lebih jika jargon yang dibawa sang kingmaker dan capresnya adalah perubahan dan bukan melanjutkan. Masyarakat sangat paham dengan tingginya tingkat kepuasan kepada pemerintah. Berarti pemerintah 5 tahun ke depan wajib menjadikan pencapaian saat ini sebagai referensi dan bukannya dianggap antitesa. Jadi wajar jika saat ini banyak pendukung Jokowi yang masih menunggu kemana arah telunjuk Jokowi. Banyak yang mau menempel Jokowi karena pengaruhnya sangat besar. Bahkan kalau masa jabatan presiden diizinkan 3 periode, Jokowi pasti akan menang telak lagi. Tapi berhubung hanya bisa 2 periode, maka siapapun yang di-endorse atau ditunjuk Jokowi akan mendapatkan dukungan yang masif. Dari 3 nama tadi, publik pun niscaya memiliki kualifikasi sendiri dan sesuai versinya. Boleh-boleh saja ada yang menilai nama ini yang difavoritkan sementara yang lain tidak. Maka publik pun dapat memberikan indikasi siapa yang disukai dengan cara menjatuhkan pilihan kepada sosok yang diusungnya. Persoalannya, bukankah tidak selalu diketahui siapa capres dan siapa kingmakernya? Karena itulah kerap terjadi misteri mengenai peran yang satu ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Kita harus optimis untuk membangun sebuah perubahan dan perbaikan untuk bisa memenangkan
pemilu 2024 harus dimulai dari optimisme, keyakinan yang didasari oleh kerja keras, ikhtiar, doa. PKS diam-diam minta Mahfud MD jadi cawapres Anies. Pamor AHY sudah turun standar, sampai po turun gunung, tapi nggak mempan. Koalisi perubahan bakal bubrah? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan, hak Anda mendukung. Kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Gitu. Bahkan saya tugaskan Anda, carikan Anies dapat tiket. Biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Denny. Tapi saya tidak mendukung Anies. Kalau ada yang meminta Pak Mahfud menjadi cawapres salah satu bakal calon presiden nih, diterima atau enggak? Saya sekarang belum berpikir, hidup itu mengalir aja. Di depan kita nih ada banyak aliran, kita mau milih yang mana, yang penting konsisten aja. Bagian media sosial John Sitorus menyoroti Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menjadi bakal calon wakil presiden atau cawapres untuk Anies Baswedan. Dia menyentil Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang dinilai hanya menjadi alternatif. Hal itu disampaikan John Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada Rabu 19 April 2023. Udah turun standar dari capres jadi cawapres, sang Pepo sudah turun gunung berkali-kali. Tapi PKS malah diam-diam meminta Mahfud MD jadi wakil Abbas. Ini artinya AHY hanya sekedar alternatif, bukan pilihan utama, ujar dia, seperti dikutip dari WE Newsworthy. AHY tak memiliki nilai jual yang mampu mendongkrak elektabilitas Abbas, pungkasnya. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaihu tengah safari ke sejumlah tokoh dalam rangka mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang didatangi adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Syaihu melanjutkan dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh itu dirinya meminta kesediaan sosok itu untuk menjadi cawapres Anies. Namun Syaihu enggan membocorkan identitas sejumlah tokoh yang telah ia datangi selain Mahfud. Setelah safari selesai ke sejumlah tokoh-tokoh itu, ia akan melaporkan ke musyawarah Majelis Syuro PKS. Lalu mengapa itu bisa terjadi? Logikanya ya jelas saja nyambung. Jika AHY dianggap sebagai wakilnya Anies yang potensial dan berkualitas, maka sudah barang tentu Nasdem maupun PKS tidak akan perlu susah payah wirawiri nego sana nego sini dengan segala bujuk rayu agar Luhut maupun Mahfud bersedia dijadikan wakilnya Anies. Gerilya politik Nasdem dan PKS yang lobi sana-sini untuk mencari calon wakil yang terbaik bagi Anies sudah cukup membuat Partai Demokrat dan AHY kejat-kejat menahan malu. Bagaimana tidak malu? AHY sama sekali tidak dianggap begitu. Nasdem dan PKS malah puyeng 7 keliling setengah mati mencari wakilnya Anies agar bisa menang pemilu. Seandainya pun jika Nasdem dan PKS tetap memaksakan untuk memasang AHY jadi wakilnya Anies, sudah pasti koalisi perubahan itu bakal tambah keok. Begitulah dunia politik, tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada hanya kepentingan. Vulgarisme politik dan rekayasa opini yang dilakukan Nasdem dan PKS dengan mengusung Anies itu pada akhirnya tidak akan pernah berhasil tembus pada gelanggang arena pemilu 2024. Sehebat apapun wakil yang disandingkan dengan Anies minus AHY, tetap tidak bisa Anies berhasil jadi presiden. AHY masih dianggap belum sampai pada level elektabilitas yang berlandaskan popularitas. Ujung-ujungnya AHY hanya akan jadi tim hore saja. Sebab politik adalah dunia yang keras dengan resiko yang tidak kecil. Pertaruhan sebesar ini bukanlah untuk anak tanggung seperti AHY, yang ibaratnya baru lulus sekolah dan masa depannya belum dimulai. Kalau Nasdem dan PKS yang katanya mengusung perubahan itu sudah tidak menganggap kapabilitas AHY, sebaiknya Partai Demokrat menarik diri saja dan hengkang dari koalisi bau kencing onta itu. Kenapa demikian? Karena sudah pasti koalisi bau kencing onta itu tidak akan pernah mau memasang AHY jadi wakilnya Anies, agar bisa tembus elektoral untuk bertarung dengan partai-partai raksasa lainnya pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi, melihat kondisi seperti ini, mungkin kapal koalisi perubahan sedang oleng dan akan semakin miring dan karam. Entah kalau mereka tetap nekat mengusung Anies dan tidak kompak seperti ini,
Mungkin logika dan akal sehat mereka beneran sudah konslet. Bagaimana kalau menurut Anda?